欢迎收听由央广主播台提供给您的 RTI News。很清楚你。 Kembali dengan Radio Taiwan Internasional, siaran bahasa Indonesia bersama saya. Que sigo escuchando cuando puedo y que me gusta mucho. Ngobrolan. Oke, kita udah mulai ya, sudah Oke. live. Kita lihat dulu, share dulu. Kedengeran nggak suaranya? Oke, jelas ya. Oke. Selamat siang teman-teman. Tuh, hari ini kita trionya berganti satu anggota. Oh iya, sama-sama. Ada siapa ya? Tapi sama-sama. Kadit kok jadi berubah? Formasinya berubah. Kadit abis kejemur. Informasi juga berubah. Oh ini jadi posisinya kayak Yunus. Iya, saya kan Kayak Yunus di jadi sini. Kadit gitu Iya. ya. Oh ini banget. gimmick ya, aduh masih. nggak tahu gimmick ini. Para bingung ya. Oke, Oke, kita mulai kita saja. mulai aja ya. Oke. Apa kabar teman-teman semua? Gembira sekali ya dapat kembali lagi bersama kita berempat di sini dalam acara obrolan bersama dengan RTISI. Tetapi kali ini berbeda ya. Saya Farini. Amina Chandra. Yunus Hendri. Fani Al-Rahman. Kita kedatangan tamu nih, datangnya jauh-jauh dari Hualien ya. Walian. Dari Hualien ya kebetulan untung ya bisa menyempatkan diri nih katanya sebelum nanti mau baru kegiatan lainnya nih. Siapa sih sebenarnya? Panggilnya jelas Fani apa banget Rahman? ya. Fani. Iya. Jelas banget ya kalau Hualien itu kondisinya masih summer gitu. Masih musim Yang lain-lain panas. musim dingin. Sudah musim dingin. Musimnya biasanya Hualien kan lebih dingin. Anginnya Kak, Tergantung anginnya. anginnya. Iya, anginnya kencang. Anginnya kencang. Tapi mataharinya terik. Iya betul. Ya sebenarnya si Fani udah 2 kali datang ke Taiwan. Ini juga merupakan kedua kalinya ya. Iya. Kalau dulu datang ke Ini Taiwan ketiga, Kak. Ketiga. Ketiga. Wow. Total berapa tahun? Total 2 tahun sekarang. Enggak sama yang Dari Sama yang pertama. dulu, dari Iya, awal yang pertama mulai itu sekolah. aku pertama kali nge-cover pas masih jurnalis ya, nge-cover Lantern Festival di Taichung. Itu 1 minggu sebelum lockdown. Kapan? Pandemi. Ya. Pandemi. 2020. 2020 ya. Iya, Sekitar 2020. itu pas masih waktu itu Lantern Festival di Taichung. Oh, Ya. Habis itu udah pulang, habis itu kesini lagi belajar bahasa 6 bulan 6 bulan yang aja. di Sheta. Heeh. Pulang habis itu dapat lagi beasiswa, sekarang di Hualien. Oke. Oh, jadi dulu statusnya 2 kali tuh sebagai media. Jurnalis. Jurnalis. Yang pertama jurnalis, kedua beasiswa belajar bahasa. Tapi kan masih dalam posisi Iya, posisinya masih di media juga kan. Betul, Dan sekarang pure untuk sebagai mahasiswa. Iya, sekarang Tapi S3. aktif juga dengan di media ya. Ya masih sering nulis opini, terus bantu beberapa teman-teman yang mau publikasi ke media gitu, yang bridgingnya gitu. Jadi sebenarnya juga sudah kerjasama dengan RTI juga cukup lama ya. Ya. Sejak kedua kali datangnya ya. Ya, Yang waktu mana kan waktu itu kan statusnya di IDN Times ya. Dan Betul. sekarang pure sebagai pelajar, tapi ya tadi dia masih terjun dalam media. Dan yang pasti nih, kenapa nih kita ngajak Fani ke sini? Karena kemarin ini dengarnya kan sempat masukin artikel juga ke RTI mengenai membawa tim dari Tsinghua University ya Ya. ke Indonesia. Dan ternyata kalau biasanya kita ketahuinya tuh situasi orang Indonesianya tuh di Taiwan karena kita posisinya di Taiwan. Dan kita nggak tahu nih biasanya kalau seandainya udah pulang ke Indonesia, kebanyakan mungkin lebih tidak tahu benar-benar kabarnya ya kan. Bagaimana segala macam. Dan kali ini membawa orang Taiwan ke Indonesia ya untuk melihat situasi di Indonesia dan sekaligus juga istilahnya mencari nih sebenarnya bagaimana sih agar di para teman-teman baik itu PMI pelajar di Taiwan juga enak, nyaman, balik ke Indonesia juga nyaman gitu. Betul. Ya. Bagi dong pengalamannya gimana nih? Oke, jadi secara garis besar itu mungkin semacam programnya pengabdian masyarakat untuk dosen-dosen di Taiwan. Gambaran umumnya kalau di Indonesia itu pengabdian masyarakat ya. Nah, kebetulan waktu itu memang fokus utama kita adalah pekerja migran Indonesia yang sudah pulang. Dan para stay behind itu keluarga-keluarga yang ditinggalkannya. Ya, jadi itulah kenapa kita banyak mengunjungi NGO ke Jakarta, kita ke Migrant Care, kita kemudian ke Serikat Buruh Migran Indonesia, kita ke Indramayu, kita ngeliat komunitasnya, kita ke Cirebon, kita juga melihat lembaga pelatihannya atau tempat-tempat perusahaan penyalur dan training centernya, dan kita juga ke Dinas Ketenagakerjaan Jawa Barat di Bandung. Lagi-lagi kenapa Jawa Barat? Karena Jawa Barat ini kan supplier terbesar Kak
supaya oke. terbesar Satu Indonesia. Pekerja migran. Penempatan ke Penempatan Taiwan ke atau ke Pekerjanya. Oke. Jadi kebanyakan pekerja itu dari mana? Dari Jawa Barat, iya. Gambaran Taiwan kebanyakan atau juga ke Hong Kong Enggak, ke dan berbagai negara. Ke berbagai negara. Iya. Oh, oke. gambaran gini Kak, Indramayu itu kan ya kalau dibanding beberapa kota itu kan dia pertama masih kabupaten. Dan dia itu kan tidak apa ya, mungkin kalau kita melihat penampilan fisiknya Indramayu itu masih bukan kota lah, tapi inflasinya tuh agak tinggi Kak. Harga-harga agak tinggi. Kenapa? Pas saya tanya kenapa? Karena kebanyakan itu pekerja migran. Jadi standar apa ya? Mungkin ini ya apa bahasa saya ya. Standar harga yang digunakan itu harga-harga pekerja migran Kak. Gambarannya Kalau kalau bilang harga turis, ini harga pekerja migran. Ya. Kalau Bali kan harga turis kan. Ya, Turis internasional betul. lagi, turis lokal sama turis internasional beda lagi. Oh. jadi kalau mungkin pentang itu dikatakan di Cirebon, di Bandung itu mungkin 30.000, di sana bisa 50.000 Kak. Jadi beda. Oke. Nah, bahkan saya mampir ke satu desa, saya tanya, ini semuanya pekerja migran, Mas. Di setiap rumah ini itu ada pekerja migrannya. Entah bapaknya, entah ibunya, entah anaknya, atau mantan, atau masih bekerja, bekerja di sana, atau mungkin iya. calon. Oke. Jadi mereka juga punya statusnya sendiri ya. Statusnya. Misalkan satu keluarga ada salah satu anggotanya yang sudah bekerja ke luar negeri atau masih di luar negeri. Ya, Jadi Atau akan. itu sudah ada satu menyandang satu status tertentu gitu ya. ya pokoknya satu, ya tapi nggak cuma Taiwan negaranya ya. Iya. Mungkin Iya. bisa Hong Kong, Singapura, Dan atau itu merata ya, hampir merata ya. kebetulan di desa saya yang kunjungi, pas saya tanya, ini yang pekerja migran yang mana Bu? Semuanya Mas. Waduh, Wah, merata di mayoritas berarti. semuanya. Rumahnya bagus-bagus. Rumahnya bagus-bagus. Makanya harga-harga Harganya juga juga dinaikin naik. ya. Sampai Ya. tadi bilang harga pientang atau harga bento, nasi bungkus ya. Nasi bungkus, bungkus ya. beda. Jadi ketika orang bilang kerja migran itu hasilnya apa sih? Ini loh, rumah saya udah bagus. Gitu. Jadi mereka, jadi itu secara tidak langsung menjadi motivasi bagi yang lain. Untuk memperbagusi Untuk- rumahnya dengan bukan, jadi ke luar kayak negeri. Ya. Keluar Ya, negeri. Cuma memang yang apa? Yang menjadi perhatian saya Kak. Jadi kan banyak pekerja migran itu ketika mereka pulang, mereka nggak bisa mengelola uangnya. Itu dia, Ya. cuma bisa buat bangun rumah, Bangun udah bangun rumah. rumah. Ya, Kadang-kadang mungkin ada beberapa yang sering Farini denger ya. Oh, dia kirim uang ke Indonesia buat beli sapi, Betul. buat beli sawah, atau enggak buat bangunin apa namanya, beli motor lah, mobil lah, buat apa gitu, buat akut ini ono. Tapi Ya. pas gitu pulang ke Indonesia gelap dia nggak tahu Iya. ngapainnya. Dan mungkin juga mereka secara tidak langsung terpengaruh dengan banyak workshop atau pelatihan yang mungkin disediakan oleh pemerintah Taiwan atau pemerintah Indonesia di Taiwan juga, IETO, seputar workshop kayak menjadi pengusaha. Akhirnya apa? Akhirnya mereka termotivasi menjadi pengusaha. Padahal mereka nggak punya passion itu. Iya. Mereka nggak punya apa? Kemampuan untuk mengelola uang. Ataupun kalau mereka Tidak semua lah bukannya. Iya. Jadi sehingga beberapa yang saya kunjungi ke sana itu mereka bilang, saya udah punya usaha Mas tapi bangkrut Mas. Ya, tidak berlangsung lama. Iya. Ya, ataupun mungkin cara memilih usahanya, usaha kerudung kah atau usaha bakso kah, itu mereka nggak tahu. Bahkan mereka, gue pengennya bakso aja deh. Nah, itu nggak tahu tuh, mau kenapa Baksonya, bakso? Kenapa kan mungkin mereka belum punya kemampuan membaca market ya Kak. Iya. Mana yang trennya gitu. Nah, akhirnya kemarin setelah kita diskusi dengan mantan para pekerja migran, kita punya satu gagasan. Iya. Semoga nanti ini jadi sarana promosi juga nih. Ada teman-teman dari NGO yang bilang, dari Migrant Care, dia bilang bisa nggak mereka dapat degree ketika gelar gitu ya. Jadi ketika mereka yang khususnya masih muda, mereka pulang, mereka punya gelar S1 gitu katakanlah contoh. Oh, makanya sekarang juga sedang lumayan berjamur ya untuk universitas terbuka atau Betul. universitas Nah, online ya. Nah kita bilang di UT udah banyak kok Kak yang gabung ke UT. Mereka nanya lagi, bisa nggak kalau misalnya ke kampus di Taiwan? Nah itu kan banyak tantangannya tuh Kak. Apakah dapat izin dari Regulasinya sulit betul, gitu. visa, masalah visa juga kan. Iya. Belum lagi Regulasinya apakah sulit. mereka bisa stay di Kerja. kelas atau enggak. Iya, karena kan kalau waktunya kuliah terbatas. kuliah secara umum ini kan hampir intens ya. Betul. Iya, Itu waktunya sebenarnya sampai panjang. Jumat dan waktunya juga Betul. panjang. gitu. Sama kendala bahasa. Betul. Kadang-kadang kita aja yang belajar bahasa dulu selama setahun. Itu harus begitu konsen terjun, sekolah loh ya. Iya, bengong lagi kita. Tanpa Karena bekerja mereka- loh. Iya, kayak kita ya istilahnya orang asing kalau masuk ke Indonesia, kuliah di Indonesia juga congok dulu pertama. Iya. Ngomong, Iya. Akhirnya ngomong, Fani, bahasanya bahasa Mandarin juga nih. Inggris. kuliah. Oh, Inggris ya. Nah, akhirnya Oke. kita come up dengan satu ide Kak. Aku tanya, oke mungkin nggak harus degree ya, tapi bisa nggak kita bikin skemanya gini? Misalnya yang bekerja di Taiwan itu adalah ibunya, suaminya di Indonesia dia katakanlah petani,
Iya. Nah, bisa nggak nanti mungkin 3 bulan atau beberapa minggu sebelum pulang ke Indonesia istrinya, dia diberikan pelatihan seputar pertanian. Oke. Katakanlah bagaimana cara membesarkan bibit, menggemburkan tanah gitu kan, atau cara cangkok tanaman. Jadi ketika mereka pulang, mereka punya knowledge seputar pertanian dan juga mereka punya modal, Kak. Oke, jadi lebih ke vokasionalnya ya, Iya, nah, dan sesuai dengan spesifik. kebutuhan Iya. mereka. Kemauan Betul. mereka tuh apa gitu ya. Betul. Kalau suaminya misalnya nelayan, oke, mungkin nanti diajarkan cara mengelola ikan atau cara mengelola ikan, jadi kan kalau nggak diolah kan nggak punya nilai tambah. Iya betul. Bagaimana cara mengelola ikan jadi mungkin ikan asap atau ikan produk. Jadi Sama pemasarannya ya. betul. Nah, jadi mereka punya pengetahuan dan mereka punya modal juga dengan mereka pulang dari sebagai pekerja migran itu. Nah, itu salah satu ide kita yang pertama yang semoga bisa terwujud lah. Ntar bagaimana skemanya itu kita juga belum tahu. Yang kedua adalah seputar kemarin kita juga mengunjungi PBNU ya. Kita dialog seputar Islam. Mungkin kalau bagi orang Taiwan itu kan ya agama itu cuma hubungan antara orang dengan Tuhan gitu ya, Kak. Iya. Tapi kalau Indonesia kan agama itu seluruh aspek, Kak, menyeluruh, Kak. Mengatur kehidupan sehari-hari gitu. Nah, kemarin itu kita diskusi bahwasannya sekarang mungkin relatif lebih baik ya, sudah berkurang majikan-majikan yang sudah nggak banyak lah yang melarang orang untuk sholat, orang untuk Beda dengan sebelumnya ya. Dulu kan masih karena mungkin Mulai paham mungkin lah, karena mungkin kurang udah paham sedikit juga, Betul. lingkungan juga. Jadi ini mungkin sudah bukan masalah terlalu besar ya. Iya. Meskipun pakai Indonesia, Filipina atau Vietnam, mereka sudah tahu karena udah tahu oh kalau Indonesia berarti bakalan nanti mungkin pekerjaannya itu adalah muslim, yang mesti ada lebaran, puasa gitu. Yang jadi masalah juga kadang-kadang pekerja ini tidak paham dengan konsep Islam. Kalau bahasa mereka tuh fikih minoritas, Kak. Bagaimana kita menempatkan diri kita dalam konteks minoritas. Misalnya apa? Ya mereka sebenarnya masak babi nggak masalah. Yang nggak boleh kan makan ya. Iya. Nah, mereka kadang-kadang ketika mereka masak babi, itu juga bagi mereka, aduh gue dosa nih. Padahal kan enggak, selama dia nggak makan. Karena yang makan juga non-muslim kan, majikan mereka. Nah, itu sebenarnya nggak dosa juga bagi mereka. Apalagi dalam konteks minoritas ya, atau misalnya sholatnya, gue kalau sholat harus pakai baca doa ini, zikirnya ini, kan enggak. Kan mungkin kalau sholat cuman syarat-syarat wajibnya aja, mungkin cuman 5 menit kurang selesai, Kak. Tapi mereka dengan mungkin kebiasaan mereka di kampung, akhirnya mereka, gue paling enggak butuhnya 15 menit nih. Nah, Sedangkan kadang-kadang situasi tidak memungkinkan. ya, nah akhirnya nanti kita pengen kalau bisa nanti kita lagi dengan NU atau dengan komunitas Indonesia di Taiwan, kita juga membantu sosialisasi seputar itu fikih minoritas ke orang Indonesia di Taiwan dan juga ke orang Taiwan yang mempekerjakan orang Indonesia, agar mereka lebih paham lah bahwasanya bagi orang Indonesia itu agama itu nggak cuma sekedar hubungan antar Tuhan, bahkan kita juga mengatur hubungan antar sama manusia gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ini juga menarik, Kak. Ya, ini juga jadi mungkin lampu kuning bagi Taiwan ya. Karena ternyata generasi muda sekarang atau mungkin teman PMI kan punya anak nih, Kak, punya keluarga yang pulang dari Taiwan. Anak-anaknya itu atau keluarganya itu yang muda-muda, mereka tidak lagi tertarik ke Taiwan, Kak. Oh ya? Kenapa? Jadi pas kemarin kita juga kunjungan ke sekolah, Oke. bertanya, ada yang mau ke Jepang, banyak angkat tangan. Oke. Ada yang mau ke Korea, angkat tangan. Ada yang mau ke Taiwan, kurang dari 10 angkat tangan. Pas saya tanya kenapa, mau hidup kayak K-pop, Kak, mau apa? Lebih dekat dengan idol-idol mereka. Jepang lebih dekat sama Korea gitu Oh, ya. ketemu artisnya. Kenapa mau ke Jepang? Kayaknya seru aja, Kak, budayanya, Kak, pop culture-nya, Kak. Oh, oke. Kenapa nggak mau ke Taiwan? Mereka nggak bisa menjelaskan, Kak. Tapi mereka mungkin Nggak ada mendapatkan image sama sekali tentang Taiwan, kadang betul. boleh bilang. Tapi mereka mungkin mendapatkan gambaran dari orang tuanya, Kak. Dari orang tuanya kalau ya di Taiwan itu kan secara regulasi itu kan memang kalau pekerja yang rumah tangga ya, Kak, di sini pengasuh, mereka itu kan tidak diatur dalam undang-undang, Kak. Ya. Mereka tidak diatur dalam undang-undang ketenaga kerjaan. Jadi banyak hak-hak dasar mereka itu yang tidak terlindungi. Misalnya kan gaji mereka minimal 20.000, sedangkan nasional sekarang kan 29.500 ya. Ya, hampir 30. Hampir 30. Mereka juga libur itu diatur oleh kesepakatan antara majikan dengan pekerjanya. Ya, betul. Belum lagi uang lembur itu kan cuma 600 something gitu, Kak. Per hari. Ya. Nah, itu sedangkan kalau di Jepang dan di Korea mereka diatur dalam undang-undang resmi, Kak.
Jadi hak-hak mereka lebih terpenuhi. Walaupun mereka tahu konsekuensinya, Kak. Misalnya, oh kalau gue mau pergi ke Jepang atau gue mau pergi ke Korea, mungkin yang dibayarkan di awal akan lebih tinggi. Kan ada dong uang kayak uang pelatihan di persiapan. Yang dikeluarkannya juga lebih tinggi Betul. loh potensi di depannya. Nah, walaupun mereka tahu itu, tapi mereka tetap ya Taiwan mungkin hampir kehilangan popularitasnya. Dan di sisi lain, kalau dulu orang tua ini kan mereka butuh uang cepat, Kak. Karena Taiwan itu kan ya relatif lebih simpel lah untuk berangkatnya. Bahkan saya pernah hadir di workshop, di situ ada profesor dari Jerman, dia bilang, oke, kalau mau jadi nurse atau mau jadi perawat, caregiver di Jerman berapa tahun belajarnya? Oh, minimal 2 tahun lah. Oke. Jepang ya paling nggak setahun lah. Oke. Korea ya paling 6 bulan atau setahun lah. Oke. Taiwan, aku lihat sama dosen-dosenku, berapa? Sebulan. Enggak. 90 jam. Ya, 90 jam. Wah, seru sekali deh. Oke nih teman-teman, untuk acara obrolan di RTI dalam radio, kita akhiri dulu sampai di sini ya. Tetapi kita akan lanjut lagi untuk di live FB-nya. Enggak, ini iya karena 15 menit. Ngobrol lagi. Wah, seru sekali ya. 90 menit. Jadi jadi istilahnya mungkin bukannya berarti 90 menit udah bisa. Karena begitu terjun di Taiwan mungkin sambil belajar sambil bekerja. Sedangkan kalau itu kan benar-benar mungkin sebagai perawat benar-benar atau gimana. Sebagai syarat dasarnya 90 jam itu, Kak. Yang Amina penasaran ya kan, Fani dan guru-guru dosen-dosen ke Indonesia nih. Apakah juga menanyakan mereka, anak-anak muda ini, mereka tahu nggak sih ke luar negeri itu pekerjaan apa saja yang bisa mereka lakukan? Mereka nggak tahu, Kak. Mereka kebanyakan ya paling sama seperti ibunya jadi pengasuh, atau mungkin kalau bapaknya jadi pekerja pabrik gitu. Nah, yang sangat disayangkan juga adalah kita kesana kan juga promosi kampus, Kak. Ya bahwasanya kalian itu juga bisa loh ke Taiwan itu belajar. Karena sekarang udah mulai banyak nih, Kak, trennya ibunya di sini PMI, anaknya belajar. Iya. Kemarin ini kita sempat ketemu ya. Sama-sama Yunus ya, yang lagi acara 17 Agustus. Nah, itu juga lagi jadi tren juga, Kak. Makanya kemarin saya bilang, teman-teman bisa loh ke Taiwan itu nggak harus bekerja, bahkan belajar. Bahkan saya bilang, Kak, teman-teman kalau misalnya bekerja sekarang ke Taiwan jadi pengasuh, itu gaji 20.000 lah. Tapi coba teman-teman dapat degree, dapat gelar S1 di sana, bisa bahasa Mandarin, masuk company, masuk perusahaan, at least bisa 40.000, 50.000. Iya kan? Jadi 2 kali lipat. Mereka nggak tertarik, Kak. Bahasa aja kadang-kadang Mereka nggak tertarik. Tertariknya jadi pekerja langsung. Mereka butuh uang cepat. Mereka Makanya mau berarti cepet. tetap di ekonomi istilahnya ini nggak ya. mungkin mau Barriernya istilahnya masih belajar ada di dulu ekonomi. sampai dapat degree baru kerja, Iya. baru Iya. dapat ya 2 kali lipat. Mereka langsung maunya yang 20. dapat gaji. Dapat uang, Iya. dapat Langsung uang dapat dulu gaji. nih gitu, dapat uang dulu gitu. Saya juga bilang gini, Kak, menariknya adalah kan kita kalau bicara uang kuliah ya, Kak, sebenarnya Taiwan sama Indonesia kan relatif lebih sama lah, Kak. Hampir sama. Hampir sama. Malah Iya. kadang-kadang di Taiwan lebih murah. Iya. Kadang-kadang Iya, ya. di Tergantung. beberapa kampus. Dengan Iya. kualitas Dengan Taiwan, kualitas, dengan iya. transportasinya, dengan Betul. keamanannya lebih murah Taiwan. Kemudian saya bilang, teman-teman tahu nggak kalau teman-teman ke Jepang, ke Korea, teman-teman paling nggak harus punya modal tabungan 90 juta. 90 Iya, juta. atau 70 atau 90 lah, Iya, iya. beda-beda. Rupiah ya. Betul. Mereka bilang, tahu, Kak. Oke, teman-teman tahu nggak kalau teman-teman kuliah di Taiwan itu banyak beasiswa, dan kalaupun teman-teman bayar itu paling cuman 7, 8 juta, 16 ribu, 30 ribu, 15 juta ya per semester. Per semester, jadi 8 kali ya. Itu kalau teman-teman nggak dapat beasiswa. Aha. Kalau dapat beasiswa bisa dapat potongan atau bahkan gratis dan dapat uang saku, aku bilang gitu. Nggak tahu, Kak. Coba kalau teman-teman kalkulasiin, paling ya sama 90 juta itu bisa dipakai buat kuliah belajar. Hasil nanti teman-teman dapat gaji lebih besar. Nggak tertarik mereka, Kak. Apakah Yunus juga penasaran, apakah mungkin dari pihak Taiwan mungkin harus banyak sosialisasi tentang bagaimana cara berangkat ke Taiwan untuk kuliah kepada teman-teman kita di Indonesia, supaya Ya. meningkatkan kemauan mereka gitu. Jadi mereka tahu, oh kalau mau ke Taiwan kuliah tuh dari sini lembaganya, langkah 1, 2, 3, 4, 5 harus dituntun sepertinya. Nah, ini boleh nggak kita nyinggung negara sebelah nih? Boleh lah, boleh. Nah, jadi kalau di negara sebelah itu, Kak, dia benar-benar sudah masuk ke desa-desa, Kak. Jadi kemarin saya bahkan menemukan ada pesantren ya, Kak. Pesantren. Pesantren itu kan ya tempat belajar Islam tradisional ya. Kan kalau kita bicara Indonesia itu kan ada 2 macam pesantren, Kak. Pesantren modern itu dia kurikulumnya sudah inline dengan kurikulum pendidikan nasional. Jadi mereka ada UN, mereka ikut ujian-ujian negara. Ada pesantren yang tradisional. Mereka cuma belajar agama, belajar bahasa Arab.
bayangin Kak, pesantren yang tradisional, yang belajar bahasa Arab doang ini, bahkan siswanya diterbangin ke negara sebelah untuk belajar bahasa Mandarin Kak. Oh. Jadi Gimana cara ngejamahnya maksudnya? Jadi Iya, dari terjun. aku juga nggak tahu, itulah kehebatan negara Oke. sebelah tuh Kak. Mereka Jadi terjun, harusnya ini langsung terjun harusnya ke ini dalam bahasa lapangan. Mandarin ya, biar Taiwan lebih paham gitu ya, Iya. bagaimana cara bersaing Iya. ya. Mereka setahun disekolahkan di negara sebelah. Mereka begitu pulang, mereka secara nggak langsung mereka jadi guru bahasa Cina, Mandarin. bahasa Mandarin, dan mereka pun akhirnya mempromosikan secara nggak langsung Kak. Oh Iya. iya biasanya gitu kalau Iya. mereka berasa mendapatkan sesuatu dan jadi bisa buat kehidupan dia, otomatis dia bisa apa enggak dia langsung udah istilah udah tempel sendiri iklannya. Iya. Aku Iya. ini made in apa nih bahasa Mandarinnya gitu ya. Nah, ya. Nah, jadi akhirnya negara sebelah itu dia sudah masuk ke desa-desa tuh Kak Yunus. Bahkan ke tempat-tempat yang saya kira, wait, tunggu. Udah masuk pesantren tradisional? Iya. Wah, gokil nih, keren nih. Iya. Dan Apa- lagi pula sekolah di sana itu banyak yang bisa mendapatkan beasiswa. Ya, Sama maksudnya Yunus juga. juga, Mas Yunus ini juga, berarti apakah mungkin ini juga ada hubungan dengan stigma yang seperti kata Kak Fani bilang ya, istilahnya kalau mau butuh cepat, ya udah ke Taiwan. Iya. Taiwan adalah sumber uang Kerja cepat. tapi Bisa Iya. juga, ya. Udah Bisa juga stigma benar. dari orang tua mereka, dari keluarga mereka, apalagi sekarang sudah menjadi satu komunitas lagi. Betul. Jadi stigmanya tuh semakin kuat di kalangan tersebut gitu. Atau mungkin sekolah bisa jadi pertimbangan kalau misalnya masuk ke Taiwan tidak semudah itu ya persyaratannya. Iya, betul. Mungkin ya. Betul. Bagaimana Karena- nih teman-teman nih? Iya. Apakah ada komentar nih? Jadi ada Sebenarnya istilahnya ada apa sih? baik Kok dan bisa ada begitu? positif negatifnya Iya. juga, ada positif dan negatifnya juga gitu. Tapi ya kalau itu katakanlah kalau mungkin persyaratannya diperberat ya mungkin pasti akan dinamikanya agak sulit tuh Kak. Pasti Iya. ntar ya Taiwan di satu sisi Taiwan juga butuh Butuh orang. Iya. Di sisi lain juga banyak pengangguran di Indonesia yang akhirnya tidak punya pekerjaan. Ya. Gitu kan. Nah, yang cukup menariknya adalah ketika aku mempromosikan hal yang sama ke sekolah di Jakarta, mereka beda responnya Kak. Di sekolah Jakarta aku bilang, teman-teman kalau kerja cuman dia dirupiahin 10 juta kata dia, wah lumayan ya Kak, tinggi ya Kak. 20.000 10 juta di Taiwan itu bukan apa-apa loh. Iya. Ya, bukan apa-apa. Dan- Kecuali bersih ya, 20.000 Bersih, masuk iya. kantong Iya. bersih ya, itu mah oke. Berarti- teman-teman PMI kebanyakan begitu Oh, sih. iya. Single dan Karena- makan. Iya, karena kalau boleh dibilang kalau tanggungan. kita bilang kalau seperti pekerja di rumah tangga kan gaji memang 20.000 ya, tapi itu Iya. kan bersih di Bersih, kantong. iya. Itu kalau dibandingkan kalau mungkin disetarakan dengan Yang di gaji pabrik, umum di Taiwan oke. mungkin tuh udah hampir 40.000 itu. Oh, iya? Iya, karena kan Oh, dipotong iya, uang benar, tempat, benar. uang Tempat makan. tinggal. Benar, transportasi. ya. Dia kan 20.000 tuh bersih itu. Belum lagi Apalagi uang 35 lah, liburan. korting 5.000 Iya ya. kan itu Kalau di itu rumah setara tangga dengan kan ya. jarang libur gitu. Iya. Ya, Iya. mungkin bisa Itu lebih setara mungkin setara 40-50 ribu itu gaji untuk di Taipei. Iya. Kemudian saya bilang tuh yang di sekolah Jakarta tuh, kalau teman-teman kuliah nanti bisa dapat 50 sampai 40 60 ribu. Hah, beneran Kak? Responnya beda. Mereka lebih excited. Tapi kalau yang di Indramayu yang mereka sudah punya keluarga yang pekerja migran, mereka responnya Aku butuh uang cepat. iya, no respon. Aku butuh uang Nah, cepat. lagian dia berasa Mungkin, orang tuanya atau keluarganya udah dapat segitu katanya. Apa mungkin mereka pikir aku kalau untuk mendapatkan sampai 50-60 ribu tuh aku harus keluar lagi di awal. Iya. Mungkin Iya. baik itu modal, baik Iya. itu waktu, baik itu untuk belajar lagi. Mungkin dia akan pikir ini habisin mereka waktu lebih atau mikir bagaimana. masuknya. Iya. Masuknya dulu. Jadi mungkin kalau keluar agak berat nih. Ah. Padahal kan kalau misalkan dia ada Iya. pengeluaran yang akan mendapatkan hasil yang lebih baik itu kan Iya, itu investasi. Iya, investasi. Betul. Dan juga Investasi. pengembangan diri, Diri, kemampuan iya. diri. Iya. Nah, memang di sisi lain karena kan mereka orang tuanya sudah bekerja, akhirnya mereka ya katakanlah orang tuanya punya modal untuk memberangkatkan anaknya mungkin ke Jepang atau ke Korea. K-pop. Iya. Demi Kayak K-pop. gimana jadi Aduh, Taiwan? jadi T-pop. 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 Iya, T-pop. Jadi tip-top. Beneran harus masuk nih. Nah, jadi ya gambarannya begitulah. Maksudnya kita juga kemarin agak terkejut juga. Mungkin kalau misalnya mereka tinggal yang kayak di Jakarta Utara Kak, yang di sekitaran Sechi Hospital, di sekitaran Hospital. Taipei School, mungkin mereka sudah dapat gambaran, oh kita bisa loh kuliah di Taiwan. Tapi ternyata kalau di desa-desa itu Taiwan tuh menjadikan negara ya bekerja. Dapat duit cepet doang. Ditambah lagi sekarang kan ada moratorium ke negara Timur Tengah ya Kak. Ah. Ya, sejak beberapa tahun lalu jadi sudah tidak lagi ada yang ke Timur Tengah. Akhirnya ya Taiwan jadi salah satu pilihan opsi yang paling mudah. Sama satu lagi Kak, kemarin yang sangat kita sayangkan adalah
mungkin kakak pernah dengar istilah sponsor ya kak? Kalau Sponsor calo, ya. Calo ngomong. Jadi memang yang ironisnya adalah padahal itu di daerah itu kan sudah banyak kak bertebaran LPK itu lembaga pelatihan kerja, perusahaan penempatan. Artinya kalau kita mau akses ke sana itu sangat gampang. Sosial media sudah terbuka. Tapi saya tanya, kenapa kok ujung-ujungnya kalian masih pakai calo? Padahal kalau bilang calo kan pasti dia biaya. Iya, biaya lagi. Betul. Iya. Nah, kenapa kalian masih pakai calo? Ternyata memang mindsetnya adalah ya kalau pertama calo itu kebanyakan adalah relatif mereka, keluarga mereka. Iya. Apakah guru, apakah keluarga, tetangga. Jadi mereka nggak enak nolak. Jadi mereka nggak enak nolak. Akhirnya Ada mereka satu lagi, aku calo loh. Aku itu sponsor, bahasa mereka sponsor. Akhirnya mereka nggak enak untuk menolak. Nah akhirnya mereka pakai jasa calo. Yang kedua adalah mereka mereka nggak tahu bagaimana cara handle paperwork, handle dokumen-dokumennya. Jadi diiming-imingin. Sama satu lagi katanya PT juga nggak berani langsung terima karena kalau langsung terima nggak ada penjamin istilahnya. Kalau seandainya tiba-tiba dia udah dilatih tiba-tiba hilang atau gimana, nggak ada betul, ya betul juga. Katanya sih dulu sih begitu sih. Mungkin itu juga dipertimbangkan juga ya karena kan PT nggak mau gambling udah keluar uang atau pelatihan pada akhirnya nanti dia cuman angin-anginan atau angon-angonan sininya gitu nanti mundur tengah-tengah. Nah itu juga jadi pertanyaan kita kemarin loh, kok kenapa pada akhirnya kalian masih pakai calo padahal orang tua kalian itu mantan PMI. Iya, udah tahu makanya jelas itu pertanyaan ada direct hiring segala macam betul. kan. Mestinya pula calo biayanya juga mahal, ada yang bisa sampai 2 kali lipat setengah. Jual sapi, jual sawah. Betul. Itu cuma dia buat calo supaya bisa ada modal, bisa dapat akhirnya setahun pertama untuk cover Calo. ini pengeluaran yang tadinya sebenarnya bisa dihemat ya kan. Betul. Nah mungkin kemarin saya berkunjung ke desa yang tidak terlalu pedalaman ya kak. Jadi akses ke jalan utama, internet masih ada. Mungkin lain cerita kalau benar-benar yang di desa pedalaman banget. Sehingga mereka nggak punya pilihan lain selain pakai calo. Tambah lagi calonya adalah orang yang sudah mereka kenal. Ya tambah budaya nggak enakan orang Jawa itu kan semakin udahlah engge. Satu hal lagi sih yang Amina paling mungkin cukup concern itu adalah mereka itu pengennya keluar negeri dan tidak tahu apa yang mereka lakukan di sana. Yang penting mau terbang dulu. Niat lebih besar daripada ini ya. Maksudnya Pemikirannya pemahaman di sana seperti apa gitu loh. Bahkan kan juga ada beberapa kan yang mau ke Kamboja lah, ke tempat-tempat yang cukup rawan. Justru malah ini. berbahaya. Justru ini yang mungkin ya dari Amina sangat berharap sih pemerintah pusat maupun daerah itu turun langsung dan membatasi. Dan memberikan mereka pengetahuan edukasi ini boleh berangkat apa enggak, setidaknya kamu berangkat itu kamu sendiri harus siap dulu asal berangkat. Yang menariknya juga kemarin ketika saya kunjungan ke Dinas Ketenagakerjaan Jawa Barat, mereka punya semacam visi atau mungkin orientasi kebijakan. Mereka ingin lebih mendorong orang-orang Jawa Barat ini ke sektor formal. Pabrik, barista, housekeeper, negaranya pun mereka lebih terbuka, nggak cuma Asia Timur, Eropa Timur, Kanada lah di mana? Iya betul. Jadi kenapa kata mereka? Karena ini untuk mengurangi tadi yang ke Kamboja atau pekerja yang untraceable atau misalnya yang ilegal atau yang keluar negerinya mereka nanti tidak terjamin hak-haknya gitu. Nah, sama satu lagi juga tadi Kak. Ini aku sharing hasil ini dia, penelitianku. Penelitianku. Jadi penelitiannya tentang apa? Nah, aku seputar bagaimana migrant worker ini kan mereka punya ini Kak, punya serikat buruh. Jadi kan di Taiwan itu kan sejak tahun 2011 itu mereka sudah mengizinkan pekerja migran untuk punya serikat buruh. Karena dulu kan sebenarnya nggak diizinkan tuh. Mereka boleh gabung nih sebelum 2011 ya. Mereka boleh gabung, tapi mereka kalaupun mereka gabung ke lokal, serikat buruh lokal, mereka nggak boleh jadi pemimpinnya atau nggak boleh jadi kayak ya elit-elit dari serikat buruhnya lah gitu. Mereka juga nggak boleh punya kantornya atau segala macam. Nah kemudian ada tekanan dari banyak pihak termasuk untuk menyelaraskan hukum domestik Taiwan dengan konvensi ILO, International Labour Organization ya. Jadi akhirnya diizinkan lah. Nah ternyata hasil risetku mengatakan Kak, teman-teman yang bergabung dengan buruh serikat migran, mereka lebih empower tuh berdaya Kak. Mereka lebih berdaya. Paling tidak dari 12 orang yang saya wawancarai Kak,
12-12-nya mereka sudah tidak lagi pakai agensi, Kak. Makanya kadang-kadang ya, Informasinya lebih informasinya banyak. juga. Mereka sudah tahu bagaimana cara negosiasi dengan majikan, sudah tahu bagaimana cara direct hiring kan. Sebenarnya kalau direct hiring kan juga menguntungkan majikannya juga, Kak. Iya, Mereka nggak perlu lagi bayar ini kan. Uang pelayanan. Betul. Nah, tapi mereka bisa persuasif tuh ngajaknya, ayo ikut dia SC aja yuk, atau bantu PTTM kan saya yuk. Nah, mereka bisa tuh, Kak. Mereka jadi bisa cara kasih negosiasi itu mereka diajarkan di serikat buruh itu. Nah, kalau kita misalnya baca berbagai literatur seputar serikat buruh, Kak, kebanyakan kan serikat buruh ini kan relasinya kurang baik ya, Kak, dengan majikan. Karena mereka menganggap serikat Kesannya buruh protes ini doang. betul. Nyatanya Konotasinya. enggak. Di Taiwan mereka enggak, Kak. Serikat buruh untuk yang para pekerja rumah tangga ini, Kak, mereka punya hubungan baik dengan majikannya. Saya tanya, mereka tahu nggak Ibu gabung dengan serikat buruh? Tahu kok. Bahkan saya bilang setiap saya libur itu saya pasti akan main ke kantor SBIPT atau Ganas gitu. Mereka tahu saya tinggal di Changhua, kata dia. Saya bilang, majikan saya bilang nanti kalau sudah sampai stasiun yang di Changhua, telepon saya aja, nanti saya jemput. Jadi dia mendukung, Kak. Kenapa? Karena ternyata di serikat buruh itu dia diajarkan bahasa Mandarin. Akhirnya lebih cara dekat. komunikasi. Betul. Jangan ngomong langsung bla 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 bla. Padahal kan kalau lihat ya mungkin ya. Dan ini juga masukan penting bagi pemerintah Taiwan, Kak. Karena ternyata ada satu contoh. Mereka pekerja migran ini, dia cerita sama saya, dia itu sempat di-hire di sini, malah disuruh jadi petani. Ya banyak cerita gitu ya. Ya di luar job. Dia mau kabur, Kak. Dia mau jadi undocumented karena paspornya itu segala macam dipegang oleh majikannya. Akhirnya dia reach out ke SBIPT atau Ganas lewat sosial media. Dibimbing lah, Kak. Dibimbing cara kamu kabur gini. Kamu jangan kabur, tapi kamu melapor. Beda tuh ya. Caranya gini. Melapor jangan asal melapor, harus ada bukti. Nah, udah gitu alasannya segala macamnya kasih dulu. Ada temuan saya itu orang-orang yang berserikat itu, Kak, atau yang mungkin sudah menjangkau, sudah berorganisasi, mereka itu tidak ingin jadi undocumented migrant worker, Kak. Jadi ini bagus juga bagi pemerintah Taiwan karena karena jumlah undocumented akan berkurang dong. Karena mereka tahu konsekuensinya. Mereka daripada ngapain gua kabur kalau gua tahu cara menghadapi masalah ini gitu kan. Nah jadi ya cuma permasalahan adalah lagi-lagi ketika saya tanya misal di Hualien di daerah rata-rata memang hanya satu orang dari beberapa pekerja migran yang ketika saya wawancara mereka gabung ke serikat buruh. Lainnya mereka ngapain sih, Mas? Buang-buang waktu. Alasannya apa? Buang-buang waktu. Kita di sini cuman kerja aja. Tambah lagi ya kita ini negara orang, Mas. Ngapain sih kita neko-neko, Mas? Hidup aja digaji aja udah bersyukur gitu loh, udah terima kasih. Ini lagi kita nuntut hak kita lebih. Bagi mereka menuntut hak itu ya tanda kutip dosa gitu, Kak, bagi mereka. Sama mereka tuh merasa apa? Ya nggak apa-apa lah. Ya saya rugi sedikit, ya enggak lah, nggak apa-apa gitu. Benar-benar. Dan yang disayangkan juga adalah mereka itu ketika ditanya, mereka selalu membandingkan diri mereka dengan orang-orang yang di Indonesia, Kak. Itu kan nggak apple to apple, Kak. Makanya gini, bagi mereka ya mending lah, Mas, walaupun saya sini kerja 24 jam gaji saya dirupiahin 10 juta. Harusnya mereka bandingkan diri mereka dengan pekerja lokal di Taiwan. Konteksnya konteks Taiwan. Dan inilah yang membedakan antara orang Indonesia dengan Filipina, Kak. Filipina itu mereka ngerti banget tentang haknya. Betul. Karena mereka sebelum berangkat ke Indonesia mereka sudah empower, mereka sudah berdaya. Di Filipina mungkin mereka sudah jadi guru, mereka sudah pekerja yang sudah paham. Betul. Jadi mereka ketika kesini mereka gua nggak mau disuruh-suruh kayak seperti ini gitu. Nah bahkan saya pernah dengar satu PMI dia bilang, iya Mas, saya pernah waktu itu dengerin akong saya ngobrol dengan akong-akong lainnya. Dia bilang gini, pekerja migran saya orang Filipina tuh protes terus, kata dia gitu. Ada aku nggak bilang, satu lagi yang aku yang lain, emang iya punya saya orang Indonesia tuh enak nurut-nurut terus gitu. Terus kata dia, hah beneran gitu? Iya yaudah nanti saya pecat lah yang orang Filipina lah. Apa ngomong gitu? Iya, Indonesia. Itu juga sama ya, satu promosi. Jadi memang saya buka lowongan lagi Indonesia.
Saya bilang, aduh, ini saya harus senang atau harus sedih ya? Gimana ya? Di sisi lain ada penyerapan tenaga kerja, di sisi lain kok kayak sedih gitu. ya. Karena tetap orang Indonesia lebih banyak yang lebih memilih, saya lebih suka orang Indonesia. Betul. Karena mereka tuh lebih menurut, Tapi lebih apa ini menurut. Yunus rasa dengan budaya Asia Timur memang sudah ada kaitannya ya. Memang kalau dalam budaya kayak Yunus sendiri dalam keluarga memang keluarga Asia Timur ya itu memang lebih suka ya kamu tuh nurut. Kamu tuh nurut gitu loh. Mereka Iya. lebih Nurut suka. aja deh, Gitu. gitu. Iya. Nggak usah Begitu banyak kamu canggung. nurut nanti orang tua bisa kasih kamu sesuatu, bisa ngapa gitu loh. Apakah ini ada kaitannya dengan budaya Asia Pasti ada. Timur? Aku nggak tahu nih, mungkin yang sudah lama di Taiwan bisa lebih tahu nih. Tapi aku melihat ya, mulai dari Filipina. Dan Iya. pertama kan Filipina, Iya. mereka cocok. Oh nggak mau yang negara lain nggak mau karena mungkin Iya. bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Nah lambat laun ya Filipina juga mulai tahu nih hak-hak mereka seperti apa Oke. dan mulai menuntut. Nah kemudian masuk yang Indonesia. Masa Indonesia kayaknya kurang deh, kurang profesional kerjanya ini Iya. kurang bisa atau Iya, apa. iya. Tapi Lamban. Indonesia itu nurut. Nurut. Dan akhirnya mereka mulai cinta sama pekerja Iya. Indonesia. Bahkan juga ada yang Indonesianya pengen pulang, akong amanya itu sampai Nggak mau, nggak mau. nggak bolehin Aku dia mau pulang. ikut ke Bahkan ada ikut Indonesia. Indonesia. Iya, Iya, Jadi sampai kita balik lagi Iya. bahkan bahkan dia Iya, jatuh saking cintanya jatuh sama cintanya. teman-teman Indonesia. Terus ganti lagi Indonesia kan juga sempat dibekukan kan. Iya. Iya. Ganti dengan yang Vietnam. Nggak lama Nggak itu. juga. Nggak lama Iya. tetap jatuh Jatuh pilihnya cintanya ke Indonesia. Indonesia. Nah sekarang mau masuk yang India. Semua udah pada gombar-gambir. Oh jangan India. Saya tetap Indonesia. ya sama-sama Indonesia bukan India. Tadi emang kau bilang ini into push ini. Iya, iya. Ada plus minusnya sih Ada sebenarnya. plus Kadang-kadang minusnya. kalau kita terlalu protes, terlalu nuntut hak terus, akhirnya kewajibannya kita lupa, itu juga salah akhirnya. Maksudnya jadi akhirnya ya kamu nuntut doang sih, sedang kamu belinya apa gitu Iya, kan. harus Tapi kalau seimbang yang lah ya. kalau seandainya terlalu cuma kerja tanpa kerja. tahu haknya Betul. juga nggak boleh. Kadang Betul. kalau ketemu majikannya oke lah istilahnya Iya, ya, iya. yang ngerti ini itu nggak masalah, maka malah bagus, enak, nyaman gitu kan. Tapi kalau ketemu majikan yang istilahnya Iya. mumpung kamu nggak tahu nih, Ya, oke. tambah lagi Bah, tambah betul. lagi. Nah itu yang repot itu, Iya. repot banget. Tapi Yunus juga Kesian. merasa memang saat ini Taiwan sendiri terus berbenah ya, pemerintah juga terus berbenah ya. Dari yang dulu mungkin kita lihat dari angka penekanan yang sangat tinggi, saat ini kan lama-lama semakin berkurang. Nah, pemerintah juga dari pihak mall juga menyediakan banyak bantuan, Iya. konsultasi, sosialisasi. Sampai, Itu udah banyak sekali memang kalau Memang saya- harus fair juga ya, Kak. Harus Iya. fair juga artinya kalau kita membandingkan Taiwan dengan berbagai macam receiving countries atau negara-negara penerima pekerja migran lain, Taiwan ini relatif lebih baik, Kak. Kita nggak lagi membandingkan Taiwan dengan Timur Tengah yang memang di moratorium dengan Indonesia. Iya. Jadi sekarang gampangnya kalau ada pekerja Indonesia ke Timur Tengah pasti ilegal. Gitu. Pasti ilegal. Karena kan ya calon nih sponsornya datang ke desa-desa, mereka dapat uang dari majikan di Timur majikan, Tengah. Untuk Nyari. Tanda kutip menyelundupkan mereka ke Timur Tengah. berarti masih ada. Masih ada. Banyak tidak? Kemarin pas saya ke desa, masih banyak, Mas. dan mau gitu. Nah, gampangnya gini Kak Yunus. Tadi kan saya bilang ke Taiwan itu cuma 2 bulan. Iya. Ke Timur Tengah ilegal itu bisa seminggu. Jadi bayangin lebih cepat lagi uangnya. Uang cepat lebih Bayangin cepat, orang cepat. orang tinggal di desa nggak punya pekerjaan, lu mau nggak kerja ke Arab Saudi? Iya, dapat uang lagi. Deket lagi bisa umroh, cerita bisa umroh gitu misalnya kan. Iming-imingnya ya. Iya bisa umroh. Kapan berangkatnya? Minggu depan. Oke, gue mau. Iya siapa yang nggak mau? Heeh. Maksudnya Dapat duit embel-embel lagi. Dapat pelatihan. duit. Nah iya Dapat benar. duit lagi. Sponsor kasih uang di awal. Heeh. Nah kata dia, Kak saya belum punya tabungan buat ntar buat keluarga nih saya kasih uang di awal. Iya. Gitu. Nah itu artinya Taiwan tidak lagi membandingkan dengan Timur Tengah. Taiwan much better lah. Nah sekarang Taiwan perbandingannya dengan negara-negara Asia Timur lainnya, ya Korea, Jepang, tidak juga dengan Hong Kong termasuk, tidak juga dengan Singapura atau Malaysia. Jadi memang benchmarknya itu sekarang persaingan antara negara Asia Timur. Nah tadi saya bilang kenapa Taiwan ini mulai kehilangan popularitasnya tanda kutip ya, karena memang ini agak mengkhawatirkan juga karena di satu sisi kenapa sih Taiwan itu butuh ini Kak, butuh perawat buat orang tua, karena kan faktornya sama nih Kak, alasannya sama. Pertama, negara Asia Timur ini kan punya angka harapan hidup yang tinggi. Iya. sehat. Ya, sampai umur minimal 86 tahun lah. Kemarin yang ada apa sih yang Akong 102 kan? Ya, 2 tahun ya. Masih lagi rebutan. wow. Lagi rebutan. 86 tahun. Yang kedua adalah semua juga minimal 86 tahun ya Asia Timur Iya, itu ya. rata-rata, Rata dan semua negara Asia Timur juga kekurangan
buruh. Aha. Labor shortages ya kan, kekurangan buruh, akhirnya mereka harus menarik pekerja asing. Kenapa? Karena ini cara paling mudah gitu kan, cepat dan mudah. Karena kalau pemerintah ingin membenahi mekanisme dari awal, misalnya kayak menaikkan gaji bagi para pekerja lokal yang ingin jadi pengasuh agar ini menarik, karena kan kalau secara ekonomi kan ini menarik Kak. Ini bisa menggerakkan roda ekonomi loh. Kalau misalnya ini menarik bagi pekerja lokal, tapi kan pekerja lokal tidak tertarik karena gajinya kecil. Dan pemberi kerja juga tidak tertarik karena mereka itu benar-benar waktunya strictly segala macamnya. Iya. Nah akhirnya karena backgroundnya sama nih antara Taiwan, Jepang, Korea, mereka labor shortages dan mereka juga aging population. Tapi punya angka harapan hidup longevity-nya juga tinggi. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ya gampangnya kalau di Indonesia ya semuanya sama-sama butuh tenaga kerja kok. Nah, bagaimana Taiwan ini bisa menjadi lebih menarik? Itulah alasannya kenapa Taiwan selalu berbenah nih. Dan harus. Nah, kalau kaitannya dengan Filipina, Kak, menariknya adalah Filipina ini yang saya baca ya, literatur saya baca, mereka tidak menjadikan Taiwan sebagai tujuan akhir negara mereka. Biasanya mereka mau Kanada. Itu Kanada atau loncatan. Europe ya, itu nambahin CV mereka aja. Ya. Biasanya makanya di sini juga banyak di Taiwan ya, banyak dibuka kan bisa langsung ke Kanada. Oh iya. Untuk mereka mereka bisa. Dari sini langsung urus. Jadi mereka udah dari saya zaman 10 tahun yang lalu udah ngomong mereka ada agentnya dan langsung langsung proses. Terbang. Mungkin tinggal pulang sebentar ke Filipina langsung karena mungkin karena jauh kan. Ada yang begitu, sudah banyak yang begitu. Mungkin ini juga kali ya yang menjadi faktor proses asimilasi mereka relatif lebih lambat ketimbang orang Indonesia. Kan makanya orang Indonesia kan ya gue maunya bekerja di sini aja lah. Akhirnya mereka kerja pulang udah gitu kan. Akhirnya mereka termotivasi lebih untuk bahasa Mandarin, berbaur dengan budaya setempat, ya gitu. Bahkan udah nggak mau pulang. Banyak. Mau ikut PTTM, kalau bisa bisa, dapat APRC. Kalau tidak ada batas waktu kan gitu. Tapi saya memang penasaran sih. Masa kerja dihapus. Iya. Biasanya kan selalu gitu kan masa kerja udah jadi orang Penasaran Taiwan juga kan. sih karena kan APRC kan nanti bisa dapat setelah 5 tahun dapat ini ya PTTM ya. Berarti kan itu kebijakan tahun 2022 dimulai, nanti mungkin kita lihat nih Kak tahun 2027 nanti ya. 2028 Banyak kan nanti yang akan apply APRC. Nanti menarik juga tuh Cuma kalau APRC juga boleh bilang ya ada syarat-syarat khusus. Syaratnya nggak gampang juga, ya. Nggak Menuju gampang ke dan sana. setelah dapat APRC juga masih ada mengikuti persyaratan ketenaga kerjaan juga. Betul, gaji kan Bukan minimal, dapat ya. APRC kamu pengangguran tinggal minta ini nggak Nggak juga. bisa, ya. Tetap aja mesti ada kerjaan dan segala macamnya. Sih. memang syarat PTTM juga apa ya? Di satu sisi ya sebagai orang yang mempelajari politik atau skema kebijakan pekerja migran kayak memang agak sulit kalau misalnya kita menuntut pemerintah untuk benar-benar menghapuskan batas kerja. Ya. Di satu sisi memang agak sulit. Akhirnya mungkin bagi perspektif pemerintah PTTM ini ya win-win solution lah. Jadi, Lu bisa stay di Taiwan indefinitely tanpa batas waktu, tapi ya di satu harus ada syarat dan kita juga nggak bisa asal hapusin itu aja. Nah yang jadi masalah adalah Kak, karena kan memang PTTM kan ada syarat-syaratnya ya Kak, minimal gaji, ikut pelatihan, yang bahasa juga. bahasa yang jadi concern saya adalah kenapa harus ada ujung-ujungnya kesepakatan atau rekomendasi dari majikan sebagai syarat utama Kak. Itu yang jadi masalah. Karena memang pas saya wawancara banyak yang bilang, Mas percuma Mas, saya bisa bahasa Mandarin, saya bisa punya banyak skill keperawatan, kalau majikan saya tidak merekomendasikan saya akan bisa PTTM. Nah, kemarin itu banyak kasus ya Kak. Ada beberapa lah, bukan banyak ya. Pekerja pabrik, mereka tidak di PTTM kan oleh majikan di pabrik. Akhirnya apa? Pekerja pabrik supaya mereka PTTM, mereka dari pabrik mereka ke sektor rumah tangga Kak, cowok. Jadi yang sehari-hari mereka merawat mesin, sekarang mereka harus merawat orang tua Kak. Setelah 14 tahun mereka merawat mesin, akhirnya mereka terjun ke merawat orang tua. Kenapa? Demi PTTM. Karena tidak di PTTM kan oleh majikan beliau di pabrik. Nah, itu yang menjadi agak janggal. Kalau misalnya memang pemerintah benar-benar mau, oke lah kalau misalnya syaratnya adalah bisa Mandarin, sudah minimal 6 tahun, tinggal atau 12 tahun ya kan, sudah punya sertifikat pelatihan, ya nggak perlulah rekomendasi dari majikan. Jadi mereka bisa independen secara mandiri. Ujung-ujungnya kan pada akhirnya, ya kalau saya tidak direkomendasikan oleh majikan, apa saya bisa buat apa? Iya, ini jadi PR nih untuk pemerintah ya. Betul. Bisa jadi karena mungkin kurang sosialisasi kepada majikan. Kadang-kadang majikan bilang
TTM jadi gimana nantinya kalau seandainya sudah dapat berarti nanti dia istilahnya seenak jidat dong. Jadi ngapain saya yang rekomendasi tapi kok bukan saya yang pakai dan yang ya betul. bisa jadi itu pertimbangannya mungkin banyak sekali ya. Dan mungkin Kak Far ini dan Kak Amina juga dengar dan Kak Yus juga dengar juga kalau PTTM itu kan kalau pekerja masih pakai agensi kan mereka memang tidak harus bayar ini ya uang Pelayanan. yang bulanan itu ya. Bulanan, ya. Tapi mereka masih bayar biaya penempatan, Kak. Iya. Nah, Satu kontrak ya. ya minimal 26.000. Iya. Sebenarnya peraturannya maksimal, Maksimal, iya. tapi di Kalau bisa yang dimaksimalkan. Dimaksimalkan. Iya. Ya udah angka maksimal. Bener lagi dimaksimalkan. Dimaksimalkan lah. Ya, angka Kapan maksimal. lagi? Nah, banyak nih, Kak. Sekali dalam seumur hidup ya kan. Enggak satu kontrak. Satu kontrak nih. Oh, Iya. 3 tahun. Banyak nih, Kak. Kasusnya ada lagi nih. Beberapa yang saya wawancara itu, jadi gini Mas, ternyata rekrutmen agensi itu pinter juga Mas. Mereka bilang gini, pinternya gini, ketika mereka sudah PTTM, mereka akan mencarikan majikan yang mohon maaf, matinya cepat sebentar lagi, meninggal sebentar lagi. Jadi kalau nggak tua banget, sakit banget. Sehingga apa? Dalam setahun mereka harus ganti majikan. Ganti majikan akhirnya mereka bayar fee lagi. Nah, jadi ada kasus di mana 3 tahun ini dia 3 kali ganti majikan. Artinya apa? 26.000 kali 3. Lebih mahal daripada potongan 1.500 per bulan. Oh, oke. Nah, Jadi itu juga jadi PR juga tuh, Kak. Tapi ini mungkin butuh si pekerja ini yang harus pintar-pintar Memilah. untuk Memilah bernegosiasi kerjaan, seperti nggak mau tadi Fanny ya kan ini. udah memperkenalkan ada serikat buruh nih. Ya, betul. Ganas lah, SBIPT. PT lah. Nah, ini harusnya dikomunikasikan. Dikomunikasikan. Karena kan nggak harus bayar maksimal 26.000. Iya, kalau bisa ke direct hiring kan mereka free tuh. Iya. Itu juga yang jadi saya ngomong juga ke orang serikat buruh dan SB dan Ganas itu kan, Bu, emang ibu nggak bikin konten? Kita bikin konten Mas, tapi nggak tahu mungkin teman-teman itu buka HP kok scroll HP itu ngapain? Singkat. Iya. Saya bayar dulu, yang penting ada kerjaan. Akhirnya trennya adalah, jadi sekarang gini Mas, sebenarnya kita juga pengen merekrut orang sebanyak-banyaknya. Tapi susah Mas, pada akhirnya adalah apa? Yang kita rekrut akhirnya adalah orang-orang yang sudah bermasalah, kita bantu, barulah gabung. Jadi kita masih belum bisa memainkan peran preventionnya, belum bisa. Tunggu bermasalah dulu Tunggu bermasalah Jadi anggota. dulu. Kalau nggak ada masalah sebenarnya kalau mestinya nggak ada aman-aman aja, masalah ya mungkin udah. bisa berbagi ya. Betul. Tapi kita balik juga ada masalah ya Ya kita udah. ya Seakan-akan akhirnya nggak ya punya. serikatnya juga yang rempong. Ya kan mungkin istilahnya. mungkin karena sejarah di Indonesia juga ya, akhirnya serikat buruh itu kan di Indonesia juga sangat jarang ya, Kak. Iya. Iya. Nah, kayak tadi Taiwan ya, Taiwan hampir semua bidang ya Semua ada bidang serikat buruh. buruh. Iya Ya, kan. yang Sejarah pilot lah, yang apalah semuanya. Partai buruh aja baru-baru ini di Indonesia kan. Ya, jadi mau kata sejarah keterlibatan atau sejarah politik buruh juga di Indonesia sangat minim, apalagi zamannya Soeharto ya. Karena kan kalau kita bisa bilang kan rata-rata PMI sekarang itu kan mungkin bukan sekarang ya, mungkin beberapa tahun lalu yang tahun 2010-an itu kan mungkin mereka hidup di zaman Soeharto yang memang zamannya sangat sulit berserikat, serba otoriter dari pemerintah betul, gitu kan. betul. Akhirnya mereka tidak punya pengalaman itu. Nah, yang justru mereka heran adalah itu Mas, saya heran Mas, anak-anak muda sekarang yang berangkat ke Taiwan kan mereka sudah melek HP Mas, lebih daripada Iya. kita Mas. Sebenarnya ujung-ujungnya UUD sih, bukan duit tapi didik. Pendidikan ini yang sangat penting. Betul Jadi banget. dari adanya pendidikan, teman-teman lebih alert untuk mendapatkan informasi-informasi yang ada. Jadi tahu mana yang harus menjadi kewajiban dan hak. Itu yang harus diperhatikan. Aku nggak tahu ya, ini positif atau negatif ya. Ketika aku wawancara beberapa pekerja migran, mereka bilang alasan mereka mau ke Taiwan karena di Taiwan itu kan kita nggak ada libur Mas. Jadi itu uang kita nambah. Iya. Ada juga yang bilang saya nggak mau berbuat dosa Mas. Maksudnya apa tuh? Ya kalau kita libur kan kita nanti jalan-jalan, kita Jalan-jalannya ya mungkin takutnya ada tersesat gitu. ya gitu kan. Biasanya ke jalan-jalan yang remang-remang gitu. Betul. Ada yang bilang gitu juga. Oh ya, sampai bahkan begitu. ada yang bilang gitu, Kak. Ada. Wah, teman-teman ini boleh masukkan nih ya. Ada yang bilang juga nanti atau nanti saya kebanyakan shopping gitu kan. Nah, Iya. Padahal kan pakai handphone sekarang pakai. pada akhirnya itu kenapa mereka milih Taiwan, karena mereka mungkin cuma libur sehari sebulan. Nah, sedangkan kalau di Hong Kong kan wajib libur Kak. Iya. Minimal Itu malah nggak ada lembur ya. Iya. Nggak ada lemburan. Positifnya Pas libur nggak tahu mau kemana gitu. itu Kak positif Malah Kak. bingung ya. Itu positif ya kalau di Hong Kong. Karena mereka kebanyakan libur, akhirnya ya udahlah gue bareng sama serikat buruh aja lah. Gitu. Oke. Jadi
sebulan libur 4 hari. Oke 2 lah. hari, 1 hari lah at least. Boleh, nah sebulan gitu. sekali ya. Betul. Oke lah, di minggu pertama Wow, gua hang menarik out. juga ya, Ya, menarik unik ya. sekali. Minggu kedua gua cari dosa, mungkin bahasa gitu ya. 2 minggu Berbuat lagi. dosa mencari dosa. 2 minggu lagi cuci dosa. Cari dan cuci dosa. saya nggak berani bilang berbuat, Kak. Cari dulu. Cari dulu baru. Wah, sangat menarik sekali ya. Terima kasih sekali. Wah, terima kasih atas kedatangan si Fani ya. Ya, Luar terima biasa kasih sekali. udah Semoga sharing. saja penelitiannya itu akan lebih istilahnya Mengena lebih ya. mendalam dan Mengena, dan juga akan lebih bermanfaat untuk kita semua Iya. ya tentunya ya. Nah, terakhir mau apa nih yang disampaikan Fani kepada Terakhir, teman-teman nih? Ada nggak? Teman-teman apa nih? Teman-teman yang ya itu Yang PMI di lah, Taiwan. Oh, iya. atau Taiwan, mungkin itu yang di Indonesia lah, Iya. pendengar-pendengar dari RTI nih. Mungkin kalau bagi teman-teman PMI, aku sangat mendorong mereka untuk terlibat serikat buruh ya. Maksudnya serikat buruh itu ya jangan sekedar diartikan nanti ketika gue gabung gue akan belajar hukum, belajar politik, mungkin Begitu di membosankan, label nih, tukang boring, protes gitu ya. Ada iya. label, tempel, tukang protes Neko-neko. gitu. Tapi di Hong Kong gitu, Kak. Di Hong Kong itu orang yang ada literatur yang mengatakan orang-orang Filipina itu kan sangat organized ya. Akhirnya mereka dilabeli sebagai pekerja nakal, Pemberontak. pemberontak, rebel. Rebel, Bahkan ya. sempat ada himbauan dari kantor Indonesia jauh-jauh deh dari orang Filipina deh. Gitu. Diajak rusak gitu ya. Iya, masa gitu. Diajak rusak sama diajak rusak. Nah, tapi ya maksudnya kan kenapa saya sangat mendorong itu kan penting tuh, Kak. Ya. Pada akhirnya mereka belajar di sana, berdaya, mereka bisa lebih mandiri dan mereka juga tidak mudah tanda kutip diakal-akali entah oleh pinter majikan atau lah. agensi lebih pintar gitu. Itu aja sih, Iya. Kak. Kadang-kadang juga kayak seperti penipuan juga kita kan nggak tahu. Diajak Betul. kabur bukan hanya majikan atau agent ya. Kadang-kadang orang lain yang ngajak kabur juga akhirnya kita. Sekarang korban penipuan nggak cuma orang-orang desa, Kak, pelajar juga, Kak. Iya, sekarang Di hampir mana-mana. merata semua Hanya orang. pelajar Di pekerja, mana-mana. kita yang kerja juga kalau Iya. nggak hati-hati juga Semua, hati-hati. Makanya ini juga semua hati-hati. kena. Jadi istilahnya bergabung ini untuk bagi informasi juga dan juga bagi Melindungi diri pengetahuan, lah, melindungi diri kita. Bukan berarti gabung karena Anda ingin protes ya. Iya, Iya. untuk Jauhkan melindungi dari ya. pemikiran itu. Iya. Anda gabung bisa jadi masalah yang Anda hadapi sebenarnya tuh bisa diselesaikan win-win solution dengan majikan. Bukan berarti protes ganti majikan kabur Iya, enggak ya. Enggak, Kalau enggak. gitu ya. Haha. Hmm. Udah itu aja sih, Kak. Oke deh, terima kasih deh untuk Fani. Makasih atas juga. kedatangannya. Sukses ya untuk Juga. selalu ya. Dan kita pamit dulu. Bye-bye. Sampai jumpa, bye-bye.